Halo, selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi bersama Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022. Dan saat ini kita berada dalam pekan Advent yang ketiga. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai ayat 30. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Sang Pencipta manusia, kami mengucap syukur kepadamu karena hari yang baru ini. Kami mohon kepadamu, berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas untuk menata hidup kami pada hari ini. Kami anak-anak-Mu saat ini hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu yang adalah terang dan pelita hidup kami. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Mari kita buka Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai ayat 30. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Injil yang baru saja kita dengar pada pagi hari ini
menceritakan Yesus memperkenalkan kepada banyak orang tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah disiapkan oleh Allah untuk membuka jalan keselamatan bagi manusia untuk mendahului Yesus. Kemudian nanti Yesus yang akan menyelesaikannya sampai akhir di atas kayu salib. Setelah tugas Yesus selesai, kemudian dilanjutkan oleh para rasul, dan tugas perutusan tersebut terus-menerus berlanjut kepada kita semua. Kita juga merupakan bagian dari karya keselamatannya sampai akhir hidup kita masing-masing. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima sakramen pembaptisan, kita sudah menjadi murid Kristus Yesus, dan kita juga siap untuk melanjutkan karya keselamatannya dengan segala talenta yang kita miliki. Memang terkadang ada masa di mana kita merasa bahwa kita tidak melakukan banyak pelayanan seperti orang lain yang melakukan pelayanan mereka dengan hal-hal yang besar, tetapi kita hanya melakukan pelayanan kita dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Namun demikian, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain dalam tugas pelayanan kita. Namun, dengan penuh rasa syukur dan bertanggung jawab dalam menjalankan karya keselamatan yang Yesus percayakan kepada kita, dengan melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana dan bertanggung jawab. Karena Tuhan Yesus tidak melihat atau menilai pelayanan kita dari segi banyaknya, besarannya, atau jumlahnya yang kita lakukan. Namun, Yesus melihat dari semangat berjuangnya kita untuk terus belajar, melakukan dan melaksanakan karya keselamatannya melalui pelayanan-pelayanan kita dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal besar seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Namun, melalui apa yang mampu kita lakukan setiap hari, mari kita melakukan dan menjalankan karya keselamatan kita dengan menjalankan tugas-tugas pelayanan kita, baik di gereja dan di lingkungan Kumbas, dengan penuh rasa syukur dan bertanggung jawab. Maka dengan demikian kita juga menjadi bagian dari perutusannya. Mari adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita fokus dengan iman kita kepada Tuhan dan setia melakukan perintahnya sebagai murid-muridnya. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus,
Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.